2007 tuh mulai kenal sastra koran. Nah itu kenalnya karena aku kan sering diprofilkan di koran, tapi untuk kegiatanku di bidang kewirausahaan atau jahit menjahit kayak gini nih, nah itu sering diprofilkan. Udah ke mana-mana sih, udah Kompas juga udah sebenarnya. Jadi sebelum cerpenku masuk Kompas, aku nih profilnya sudah ada di Kompas, tapi nggak ada yang baca juga, jadi nggak ada yang tahu, kalah sama Ahmad Dhani kan. Aku tuh nulis itu sebenarnya dari SD itu aku sudah dimuat di Bobo puisi. Judulnya berhubung penyakitan, jadi judulnya demam berdarah. Karena aku orangnya penyakitan. Kan kalau puisi katanya harus dari hati ya. Ini yang gue rasakan soalnya sakit gitu. Terus ya aku nggak pernah, kalau di sekolah itu nggak pernah nyatet. Jadi aku nulis aja gitu. Aku bercerita aja sama menggambar. Jadi buku catatanku isinya hanya gambar dan tulisan gitu. Terus nilai matematika aku tuh selalu merah. tapi nilai kesenianku pasti juara lah, dan sudah berprestasi seni itu sebenarnya dari kecil gitu, dari pokoknya 17-an tuh gak ada yang ngalahin aja di kampungku tuh udah. Terus itu SD itu aku nulis masuk Bobo. Terus mading otomatis, mading tuh udah pasti. Terus mulai kenal majalah remaja itu masuk. Cerita pop remaja gitu. Cuman karena dulu tuh belum ngerti soal branding ya. Jadi namanya ganti-ganti. Jadi pakai, karena aku merasa minder dengan namaku sendiri. Namaku tuh jelek dan sering diejekin orang-orang gitu. Jadi gurunya sendiri aja ngebully tuh, awit saking meniko kayak gitu-gitu. Terus kalau nggak dikira laki gitu. Nah itu karena nggak suka namaku sendiri dan karena artinya juga nggak asik. Itu soalnya orang tua aku tuh Sunda semua, tapi masuk ke Jogja nggak sok-sokan mau bahasa Jawa, padahal mereka nggak ngerti bahasa Jawa, jadinya ngawur aja kali. Itu pemberian namaku juga lucu, cuman karena pada saat periksa di Panti Rapih itu ada anak kecil lucu, ganteng, dipanggil orang tuanya Wit, udah dikasih Wit gitu aja, Witnya dapet tuh. Terus karena depannya ABCD, pengennya urut gitu, mamaku pengennya kalau punya anak ABCD gitu. Beneran anaknya ABCD bener. Itu dikasih A. Jadi dia belum ngerti bahwa awit itu ada dalam bahasa Jawa, dia belum ngerti. Tuh. Jadi A, Wit. Nah, Radiani karena orang bapakku kerja di radiologi. Jadi kita tuh diberi nama berdasarkan pekerjaan orang tua. Adekku namanya Farmadiani karena ibuku di farmasi. Adekku yang paling kecil Swastiani karena buka warung gitu, swasta. Gitu. Keponakanku namanya Iriani karena bapaknya di irigasi. Kayak gitu-gitu, mereka nggak nyeniplas. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena saudara kami yang di Jawa Barat, nenek moyang kami tidak ada yang nyeni. Kita doang yang kena air Jogja ini, jadi mungkin karena minumnya saripatinya dari Jogja itu jadi nyeni. Nah terus karena aku nggak suka namaku, makanya aku pakai nama pena terus. Itu ternyata membuatku tidak terkenal. Jadi orang nggak tahu kalau itu, dan aku lebih menikmati honornya masalahnya. Ya udah jajan gitu. Karena otaknya kan otak dagang gitu. Yang cuan gitu. Ya, yang penting dulu tuh asik dapat jajan gitu doang. Jadi nggak berpikir bahwa itu tuh nama itu sesuatu gitu. Tuh proses menulisku di majalah remaja tuh SMA itu sangat. Dulu ada Gatot Kaca, itu juga pernah tuh. Jadi aku tuh sekarang dibilang sama teman-teman yang ini, dibilang puisiku jelek, tapi sebenarnya aku masuk ke media itu puisi dulu. Dan kalau ditanya ada puisi yang masuk media, ada. Tuh. Cuman ya emang jelek gitu. Jadi nggak ada yang baca kali ya. Aku aja baca sendiri malu.
Terus mulai cerpen, mulai aktif cerpen yang koran itu 2007-an. 2007 tuh mulai kenal sastra koran. Nah itu kenalnya karena aku kan sering diprofilkan di koran, tapi untuk kegiatanku di bidang kewirausahaan atau jahit menjahit kayak gini nih, nah itu sering diprofilkan udah ke mana-mana sih, udah Kompas juga udah sebenarnya. Jadi sebelum cerpenku masuk Kompas, aku nih profilnya sudah ada di Kompas, tapi nggak ada yang baca juga, jadi nggak ada yang tahu, kalah sama Ahmad Dhani kan beritanya. Kayak gitu. Padahal fotonya gede aku karo Ahmad Dhani cuma kecil segini loh. Aku satu file penuh itu aku doang. Gak ada orang yang nggak juga gitu. Terus ya itu mulai 2007 tuh mulai nulis yang galau-galau dulu. Soalnya karena aku selalu berada dalam perjalanan sendirian, ngapain gitu. Misalnya kan dulu sempat karena aktif di Kemenpora kan, jadi sering ada perjalanan ke Cina, kemana itu kan berjam-jam di pesawat kayak gitu. Itulah yang kutuliskan. Makanya kalau tulisanku latar belakangnya luar negeri, bukannya sombong, emang aku adanya itu, aku nggak bisa cerita yang lain kan, yang nggak ada, ya adanya itu gitu yang diceritain itu. Terus habis itu terus bergaul sama teman-teman di Jogja, diajakin ke acara-acara sastra. Nah habis itu terus dia nulisnya sampai ada dalam satu hari Minggu itu ada 2-3 cerpenku tuh dimuat. Itu tuh pernah terjadi, tapi tetap aku tuh nggak diakui sebagai penulis. Kenapa aku juga nggak tahu. Jadi kalau ada acara-acara sastra apa-apa yang tuh nggak pernah diundang aku, tapi aku juga malu sih, belum bisa ngomong gitu. Kayak keluhanku itu kali, ini kapan aku diakui sebagai cerpenis perempuan gitu loh. Apa karena aku ganteng jadi enggak? Jadi ada temen yang selalu bilang aku ini nggak fokus gitu. Padahal aku selalu fokus pada apa yang sedang kulakukan. Nah yang masalahnya yang kulakukan tuh 2 atau 3 sekaligus. Karena aku mempunyai akhirnya kan 144 itu mungkin bisa menguasai beberapa itu dalam waktu itu wajar gitu ya, bukan sesuatu yang. Tapi ada teman yang bilang aku ini nggak fokus karena ini iya itu iya, tapi kalau diperhatikan gitu, tapi siapa yang perhatiin juga nggak ada loh. Kalau mau ya kalau aku kasih tahu aja sih, dinulis itu aku mencapai titik puncaknya juga, karena titik puncak yang aku yang bikin sendiri sih. Maksudnya kan dulu kan katanya Om Joni itu, karena aku sempat sowan juga ke dia, kalau belum masuk Kompas tuh belum apa-apa gitu. Nah terus ya aku kan tak awet-awet tuh. Jadi aku beneran dari lokal naik sampai Kompas gitu. Terus sudah sampai Kompas, udah dong nggak punya tujuan lagi, terus ngapain ya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau maksudnya kalau titik puncak yang dimaksudkan Om Joni itu, Joni Aryadinata itu begitu sampai segitu ya saya sudah gitu. Nah, kalau di dunia jahit menjahit ya aku sudah ke Katam, sudah mengajar, sudah menulis buku tentang jahit menjahit juga, diterbitkan Kanisius, sudah keliling dunia karena kewirausahaannya di bidang jahit menjahit ini. Terus di bidang perkainan, pergombalan itu kayak batik, penjuputan, warna alam itu juga sudah keliling mana-mana juga, sudah sampai 10 negara ASEAN 10 negara ASEAN plus 3, Korea, Jepang sama Cina itu juga sudah. Itu hanya untuk mengkampanyekan. Pertama belajar tuh ya semua tak pelajarin. Berikutnya kemudian sukanya sama alam gitu, sukanya sama yang alam, berbau-bau alam tuh karena ya suka aja gitu.
satu gampang gitu, dapat bahannya di sekitar kita ada ya, terus dia ramah lingkungan gitu kan. Kalau kimia di kuku aja susah hilangnya, kuku nanti nggak cantik lagi. Terus apa, aku merasa bersalah meracuni dunia gitu. Nah, dunia tuh udah sama ada aku aja udah capek banget, dunia tuh tambah aku ngeracunin gitu, ya ampun. Kasihan banget deh. kayak gitu-gitu aja. Kalau alam kan tanaman-tanaman yang di sekitar kita apa itu bisa. Kalau soal batik, ekoprint sama jumputan, shibori itu kan tren aja. Ya aku ngikutin tren aja. Tuh terus. Tapi kalau ditanya dari pergombalan itu paling suka apa, wastra Indonesia paling suka apa, tetap batik. Batik itu aku lebih bisa banyak melakukan eksplorasi kan. Dari apa, kita bisa bercerita di kain, kita dari bikin motif tuh bisa mengkaji dulu, jadi mempelajari budaya suatu daerah, terus apa namanya, bisa belajar banyak di batik itu, bisa ada filosofi, ada apa ya, belajar banyak. Kalau di batik itu selalu baru, selalu ada rasa baru gitu. Di setiap kain tuh bercerita. Aku kan tukang cerita. Suka jadinya gitu. Kalau batik tetap cintanya sih ke batik. Batik bercerita karena kita bisa masukin banyak apa namanya, filosofi, kisah. Misalnya batik apa ya, batik pinisi, aku baru aja ngerjain batik pinisi dari Bugis. Itu kan aku jadi belajar, oh ternyata ada aksara Bugis, oh ternyata ada kisah kenapa pinisi di Bugis begitu begini itu, jadi ada kisah gitu. Kalau batik itu asik untuk terus dikembangkan, untuk dipelajari itu kalau batik. Kalau jumputan, ekoprint ya tekniknya kan ya gitu-gitu aja, pewarnanya gitu-gitu aja. Mungkin lebih capek untuk bersosialitanya kalau di ekoprint kayak gitu. Kalau batik itu banyak banget yang bisa yang bisa dirasain. Jadi kalau beli batik tuh berasa gitu. Kalau beli ekoprint ya daun-daun aja. Sama rasa apa ya, rasa bayar. Kan daunnya gratis gitu. Kadang gratis kalau nanam sendiri gitu. Misalnya gitu. Kalau batik kita berkembangnya untuk motif nggak ada habisnya, ada aja warna, terus ada aja pokoknya teknik-teknik baru bermunculan terus kalau batik. Sekarang yang lagi in banget, happening banget ya ekoprint. Itu sudah dan ekoprint di Indonesia itu karena kita punya banyak tanaman yang luar biasa. Aku sudah ke hutan-hutan Kalimantan, bisa menemukan daun yang bisa berjejak biru, tapi nggak bisa keluar dari sana karena itu sudah milik mereka. Itu di sini tidak ada, hanya itu endemik situ aja di Berau. Nah itu kalau ekoprint kita memang jauh kaya banget, pewarna kita sudah jelas kaya, materinya juga banyak. Indonesia loh, Nusantara gitu loh. Paling yang bisa mirip-mirip sama kita Vietnam sama Thailand gitu paling. Tapi emak-emaknya di sana tuh nggak kayak emak di sini. Kalau di sini bisa ekoprint tuh 1 RT bisa jadi benar-benar bisa jadi kegiatan ekonomi gitu. Kalau di sini itu kalau ekoprint sekarang. Kalau batik tetap jadi pelajaran di sekolah aja kali. Ya batik lebih rumit, males lah. Tapi kan kita udah bikin inovasi-inovasi kayak batik cap kertas, bisa yang mempermudah anak-anak untuk belajar gitu. Kita sudah
sudah ada gitu sekarang. Tuh kalau ekoprint kebetulan aku membuat beberapa inovasi alat gitu di dunia ekoprint kayak palu kayu bonding, karena dulu kalau kita lihat di YouTube awal-awal dulu zaman-zaman 2015 sampai 17 kalau ekoprint pounding atau hapazom gitu di YouTube itu pasti pakai palunya palu besi plastik atasnya gitu kan, cari aja. Nah itu nanti melukai kain, bolong kainnya. Terus aku kan mikir nih pakai apa ya gitu. Terus akhirnya ketemu palu yang buat keramik gitu. Itu tapi dia masih terlalu berat. Aku aja capek gitu. Capek baru berapa daun capek, paling kalau pengen bikin 2 meter. Terus akhirnya mikir apa ya yang keras tapi ringan, anak-anak bisa pakai karena itu bisa buat healing. Pounding itu bisa buat marah-marah, stres, gitu. Itu bisa, ya pokoknya itu bisa jadi satu cabang lagi di dunia ekoprint yang bisa bisa bikin orang jadi dapat penghasilan lagi, belajar lagi dapat ilmu baru gitu. Terus bikinlah aku desain tuh bentuknya, terus pilihan kayunya, dimensinya sampai dia dipukul enak, dipegang pas, terus nggak melukai kain kayak gitu-gitu. Jadilah palu ekoprint. Mereknya Bu Menteri. Kalau aku plesetannya sih Partai Palu Awit. Menteri Jomblowati partainya dari Partai Palu Awit. Terus aku bikin eco painting. Aku meramu sebuah cat pewarna alam yang nggak bisa untuk melukis, karena pewarna alam kan bentuknya cair banget kayak teh gitu kan. Kalau buat melukis kan bleber. Terus aku membuat ramuan ini modifikasi dari batik simbut, batiknya orang Baduy. Orang Baduy kan perintang warnanya tidak menggunakan malam tapi menggunakan tepung ketan. Nah itu aku inovasi aku gini akhirnya dapet ini. Jadi bisa cat itu ya bisa kita catkan seperti cat melukis saja, dia nggak bleber gitu, pewarna alam kayak gitu. Nah ini cukup ya bisa jadi produk kayak gini nanti dipadu dengan bonding gitu, maksudnya bisa jadi satu cabang lagi gitu. Ini di sekolah diisi nggak ada nih. Ini bisa jadi kayak gini nih kopenteng, ini dilukis. Ini pewarnanya nangka. Ini dari nangka dilukiskan langsung tanpa perintang, nggak usah di malam, nggak usah itu langsung bisa. Kayak gitu. Tapi kategorinya berarti bukan batik ya, lukisan aja, gambar aja, painting lah. Gitu. Terus kalau di ekoprint mug kayak gini, ini aku bisa menghadirkan tulisan di dalam. Kan ini kan direbus. Ya cuma bisa daunnya aja yang nempel. Jadi rata-rata ibu-ibu tuh cuman bisa itu, tapi aku bisa menghadirkan tulisan, dan tulisannya roh Jawa dong gitu, padahal aku nggak bisa baca. Kayak gitu aja lah kalau dunia pergombalan, karena kita harus bertahan. Mau makan dari cerpen aja kan nggak bisa. Aku bikin Sanggarawani Migunani itu karena aku kan kalau jomblo kan tidak beranak, tapi kan bertelur ya. Jadi menelurkan generasi baru. Aku berpikir nggak ada lagi gitu. Kalau yang dikirim ke luar negeri dulu dari Kemenpora kok awet lagi. Kayak nek liane bosen loh yang dikirim. Yang sana tuh nggak bosen ngeliat aku gitu. Apa nggak ada lagi yang bisa begini begitu gitu. Seharusnya banyak. Terus ya aku mencari gitu, terus karena aku nggak mempercayai apapun itu yang berbau-bau pemerintah, soal pendanaan dan sebagainya. Terus ya ada, tapi mungkin aku tidak tahu aksesnya gitu. Dan karena aku nggak bisa ke arah sana, ya aku menyisihkan sebagian dari hasil usahaku untuk
berbagi ilmu gitu. Jadi sanggar ini ku buat untuk berbagi ilmu, terus aku nggak menutup harus muda, harus tua, siapa aja boleh. Mau dia dari penjara, lulus alumni warga binaan boleh, mau dia anak S2 isi boleh. Terus apa aja lah, itu ada om-om di depan itu boleh, gitu-gitu. Siapa aja, tapi yang penting aku mau berbagi ilmu aja gitu. Karena kan ada yang ngomong dulu, orang yang kamu kok bisa nyebrang gitu ya, habis nulis kamu terus langsung jahit, kamu habis jahit langsung kamu ngapain gitu. Itu menurut seseorang itu orang besar sebenarnya, ya masa aku nggak percaya gitu. Itu langka gitu. Oh berarti aku manusia langka yang harus dilestarikan gitu. Lapas pertama ikut tahun 2004, aku masih kuliah di UST. Itu bu dosennya yang ngajak, karena dia mungkin dia ngeliat ya, ini ada mahasiswanya yang hobi utak-utik gitu. Nah itu diajakin ngajarin jahit. Terus udah itu ikut namanya Butiah, masih hidup beliau. Terus ikut Butiah, habis itu tahun 2000 berapa itu sama kan sempat berkegiatan sama teater dokumen dan lain-lain. Nah itu masuk ke dalam bikin workshop penulisan. Terus setelah di workshop dilombakan tulisannya antar napi. Jadi itu karya tulis dari dalam. Diterbitkan sama Galang waktu itu. Itu jadi bolak-balik masuk ke penjaranya. Itu terus sekarang setelah COVID, sebelum COVID aku udah masuk lagi. Dia sama benderanya waktu itu udah sanggar. Kalau waktu pas nulis itu belum sanggar, masih Pak Jati benderanya, temen sipir. Tuh kalau sekarang udah sanggar, tuh melatih keterampilan di dalam. Ya keterampilannya ya ini aja, ya menjahit, ya berkain-kain, dan malah tidak menulis. Bukunya yang dari penjara nih, 19 kisah inspiratif dari balik penjara. Tuh, ini aku nyumbang dua karya di sini. Jadi kalau lihat namaku di sini bukan berarti aku napi ya. Gitu. Ini ditandatanganin oleh para itunya langsung. Nah, ini pemenangnya itu kalau sudah lulus dari sana itu kerja di Galang, diterima kerja di Galang gitu. Jadi peluang kan. Tulisannya lumayan. Gitu. Bagus. Terus ini ini buku aku yang tentang menjahit nih, seni perca nih. Seni perca ini karya aku yang membawa aku keliling dunia tuh karena mengolah kain perca ini. Nah, karena aku terlalu embuh itu tadi, itu ada anak isi S2 yang gendut itu yang cantik gitu, namanya Maya. Itu bikin tesis S2-nya, penelitiannya tentang aku dan kegiatanku. Jadi aku sekarang punya ada yang menuliskan tentang kegiatanku, jadi nggak ada isu-isu lagi gitu. Kamu yang awet yang bener mana ya, yang ada di sini, karena dia itu beneran totalitas gitu. Dia nungguin aku 24 jam, ikut kemanapun aku berada kecuali ke WC gitu. Nah itu Maya ini, kalau Maya bisa jadi saksi hidup aku.